Halo semuanya, Assalamualaikum ya. Bertemu lagi dengan aku Lena. Hai hai. Aku kembali di sini mau menjawab beberapa pertanyaan yang muncul ya 2 minggu lalu ya. Nah, sebelum menginjak ke sana ya aku mau bahas nih ya. Pernah gak sih kalian denger istilah kayak gini? Jangan mau jadi penulis. Kenapa? Gak bakalan kak tuh deh ya. Yuk kita bahas di sini ya. Penulis adalah salah satu pekerjaan yang bisa dikatakan sebagai penyalur hobi. Ya, untuk teman-teman yang suka bikin artikel pendek, entah itu tentang ya DIY, entertainment yang sebangsa Korea K-pop, resep dan sebagainya, kakak semua bisa mengaplikasikannya, bisa mengirim artikelnya ke IDN Times ya. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama dari Kak Anggi Zuristiani ya. Kak, aku penulis pemula, artikelku masih pending terus. Tolong dong kakak kasih pencerahan kira-kira apa yang perlu aku perbaiki. Nah, mengenai hal ini ya, ada beberapa poin-poin supaya artikel kamu itu bisa terbit, bisa publish. Nah, yang pertama tentu tentukan judul yang menarik ya. Judul yang menarik. Selain itu kakak juga pilihlah artikel yang sedang viral ya. Kakak bisa cari di Google Search Engine ya, langsung aja searching. Misalkan kakak pengen bikin tentang resep, tinggal searching kata resep, itu muncul ada beberapa rekomendasi artikel yang sedang viral, yang sedang banyak orang cari. Atau kakak bisa bikin artikel tentang artis, bisa klik di ya IG yang sedang viral siapa, boleh. Dan juga kalau misalkan mau dipublish, pastiin dulu ya kita kirim artikel sebanyak-banyaknya kakak ya. Kakak misalkan satu hari bikin 8, itu pasti ada 2 yang terbit ya. Dan pastiin artikelnya harus sesuai dengan EYD ya. Kemudian ya sesuai dengan ketentuan-ketentuan, misalkan kalau yang poin-poin ya minimalnya 4 listicle kan ya, maksimal ya sebanyak-banyaknya boleh. Atau tentang slide-slide foto, slide-slide apa OOTD artis, itu kan minimal 7 ya kakak, seperti itu. Jadi pastiin kalau misalkan mau terbit, kakak bisa baca beberapa artikel yang terpampang di IDN Times ya. Pastiin jangan terlalu sama ya. Kakak harus temukan gaya bahasa kakak tersendiri, karena memang tiap penulis itu pasti punya apa ya, punya ciri khas. Itu menjadi pasti ditunggu-tunggu sama pembaca kita kakak ya. Selebihnya kakak bisa DM di IG aku ya, Lena Latipa. Nanti kakak bisa join, ada grup chat di IG. Di sana aku akan berusaha menjawab pertanyaan kakak di sana. Kita diskusi di sana. Atau kakak juga bisa kok gabung grup IDN Times Community di WA. Di sana banyak sekali ya diskusi grup bersama penulis pemula. Atau kakak boleh ya sekali lagi gabung, follow IG aku nih ya, ini Lena Latipa, Lena_17, dan gabung ke grup chat kakak ya. Di sana kakak boleh berdiskusi. Insya Allah aku akan menjawab, karena aku lebih aktif di IG ya. Kalau di YouTube agak-agak lama kakak ya. Yuk. Kemudian masih dari kakak yang tadi ya, masih dari Kak Zuris. Untuk penulisan sumber referensi artikel gimana kak? Nah, ini pertanyaannya bagus nih ya. Mengenai sumber referensi artikel kakak ya, aduh. Nah, itu kan setelah kita selesai membuat artikel tuh, misalkan tentang resep, ada 4 listicle kan. Udah ending tuh, udah kesimpulan. Setelah kata kesimpulan, kakak itu cantumin referensi. Ya, kita kan nggak mungkin bikin artikel seenaknya ya, pasti ada sumbernya. Entah itu YouTube, IG, TikTok ya. Kakak bisa referensi titik dua, pakai hurufnya yang miring. Nah, referensi titik dua, terus kakak salin link channel YouTube yang kakak ambil. Misalkan kakak ngambil resep tentang bakso ikan, itu dari mana?
Ya kakak tahu dari mana? Selain kakak bisa sendiri, pasti kakak punya referensi dari orang. Ya kakak bisa nonton YouTube ya yang sedang viral siapa, masakan siapa. Nah kayak gitu kakak cantumin di baris terakhir ya. Pokoknya setelah artikel selesai kakak langsung cantumkan referensi artikel kakak, seperti itu ya. Dan selanjutnya ini dari kakak Norman Jaya 4723 ya. Ada dua pertanyaan kakak ya. Pertama, untuk mendapatkan cuan dari menulis artikel di IDN, apakah wajib menulis sesuai kategori yang sedang ada di event atau cukup menulis kategori yang kita sukai aja dengan konsistensi? Yang kedua, jika kita menulis satu artikel per hari, apakah mungkin untuk mendapatkan penghasilan mendekati UMR Jakarta? Nah, pertanyaan pertama tentang menulis artikel ya, itu tidak wajib ya, tidak wajib kakak mengikuti event-event tertentu. Itu kembali ke ya passion kakak. Tapi untuk mengasah kemampuan menulis kita, kemampuan kritis kita ya, kakak ada baiknya mengikuti berbagai event. Ya, IDN Times bukan hanya menyediakan yang apa ya? Yang biasa kayak kategoris, artis dan sebagainya. Kadang di beberapa event ya kayak pemilu atau juga Ramadan khusus ya, ada juga kerjasama dengan salah satu brand luar atau siapa ya, pastiin kakak ikut aja ya. Kalau misalkan kakak menang nih lombanya, itu alhamdulillah ya, apalagi kalau publish kakak masih bisa masih bisa daftar ke event, ke ke claim point olah kategoris ya kakak ya itu. Nah itu boleh banget tuh kalau misalkan kakak ikutin semua event, itu juga bisa menambah cuan-cuan kakak. Dan pastiin ya, yang namanya artikel itu pasti ya, tidak semua artikel yang kakak tulis akan terbit ya kakak ya. Itu menjadi catatan ya kakak ya. Dalam hal ini kakak itu ada baiknya itu menulis sehari itu kita jangan berharap kepada satu artikel. Kakak kirim 2, nah bisa jadi kakak akan terbit tapi nggak bakal langsung ya, kecuali kalau kakak bikin artikel yang emang sedang trending, sedang viral gitu, itu pasti kemungkinan untuk terbitnya juga kuat, itu akan terbit pada saat itu juga. Apalagi kalau kakak bikin artikel yang K-pop tuh, itu tuh peluang untuk artikel terbit pada saat itu juga tuh kuat. Belum lagi fans K-pop itu banyak ya, dan itu pasti mengundang banyak viewer, banyak pembaca kategori K-pop. Nah, seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua ini sangat-sangat menarik kakak ya. Yang kedua adalah yang tadi, satu per hari artikel apakah mungkin untuk mendapatkan penghasilan mendekati UMR Jakarta? Apa kakak ya? Kalau misalkan ini mbak ya, kalau misalkan ya, kakak bikin artikel yang sedang viral, trending, misalkan tentang artis tertentu ya, itu ya bisa-bisa aja misalkan yang bacanya banyak, karena kalau di IDN Time itu tuh sistemnya bukan dilihat dari siapa yang banyak baca, tapi beberapa banyak artikel yang terbit dan bisa diklaim di event tertentu, diklaim di ketentuan, pokoknya ada ya per event per kategori itu ada ya, dikelompokin gitu. Nah jadi seberapa banyak artikel kakak yang terbit, nah sekaligus juga poinnya ya, kalau misalkan kakak banyak yang baca ya, itu juga bisa. Tapi ya yang saya tangkap selama menulis ya kakak itu, maaf banget ya, tidak mendekati ke sana, ke UMR Jakarta sana, karena di opening tadi aku bilang banyak yang bilang jangan mau menjadi penulis. Dan salah satu poin penting sebagai seorang penulis, jadi bukan cuman kita tampil dalam menulis artikel, tapi apa? Kalau misalkan kakak punya keterampilan tentang marketing, itu menjadi nilai plus. Ya kakak ya, menjadi nilai plus. Ya, tentang K-pop itu pasti banyak banget yang baca. Nah, mungkin sampai di sini aja ya. Terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah antusias bertanya di kolom chat.
Ya, tetap semangat ya menulisnya ya. Kita niatkan menulis artikel di IDN Time itu sebagai hobi ya, dan juga sebagai media kita untuk menebarkan virus positif ya. Kita bagikan artikel yang berguna, artikel yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Demikian, tetap semangat menulisnya kakak ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.